Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman semua ya. Mudah-mudahan teman-teman dimanapun berada sehat selalu, panjang umur, dilancarkan usahanya dan dilancarkan rezekinya ya. Amin. Oke teman-teman, kita di kandang lagi. Jadi kemarin ada yang teman kita yang bertanya ya, atau sharing ya, itu enggak apa-apa ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Kita di sini juga berbagi pengalaman pribadi ya, bukan mengajari, tetapi kita lebih mencari solusi teman-teman ya. Barangkali kita nanti bisa saling melengkapi gitu ya. Saya juga masih terus belajar ya, tidak ada yang sempurna ya. Saya juga belajar terus, apa yang kita rasa kurang kita akan benahi ya. Oke teman-teman, jadi pertanyaannya gini ya. Dia punya indukan 4 pasang, tetapi telurnya itu selalu habis dimakan gitu ya. Jadi dimakan sama induknya gitu. Artinya dari situ kita perlu cari solusi teman-teman. Ada mungkin kekurangan di situ ya, kenapa 4 pasang indukan bisa terjadi kasus seperti itu, apalagi sama ya. Jadi yang pertama mungkin bisa karena tempatnya teman-teman. Tempatnya itu banyak hewan pengganggu, misalkan tikus ataupun kucing ya. Itu bisa bikin nggak nyaman ketika dia produksi mengeram ya, kalau memang itu areanya mungkin terbuka seperti itu ya. Jadi dulu saya juga pernah seperti itu teman-teman. Pertama saya bikin kandang ini ya, itu posisinya terbuka, tidak ada atapnya dan tidak ada tembok di samping-samping ini, nggak ada ya. Jadi banyak tikus, banyak kucing masuk, akhirnya dia ngeram nggak nyaman. Itu cuma analisa pertama ya. Kemudian yang berikutnya, itu bisa juga karena suhu di area kandang itu terlalu panas. Biasanya burung murai nggak nyaman ketika suhunya di atas 33 derajat ya. Nih, di tempat saya hari ini posisinya pagi ya teman-teman ya, jam 6.38 menit, suhunya 26,1 derajat. Ini pagi. Jadi kalau siang tempat saya memang panas, tetapi dia hanya 32 sampai 33 ya. Nah, itu bisa jadi penyebab karena kepanasan, sehingga dia tidak nyaman ketika di dalam glodok dia ngeram, suhunya pasti akan tambah panas ya. Kalau di luar saja itu misalkan di atas 33, taruhlah 35 gitu ya, atau 34 ya. Apalagi di dalam glodok teman-teman ya, bisa saja lebih, makanya dia nggak nyaman, akhirnya matok-matokin telurnya, akhirnya sampai dimakan ya, bisa juga itu. Kemudian analisa berikutnya yaitu cara mandinya dia. Si burung murai batu itu kan memang terkenal dia suka dengan air. Usahakan tempat minum itu ataupun tempat mandi minimal ada 2 teman-teman, kalaupun 1 yang lebar ya. Nanti teman-teman bisa pelajari karakternya, burung itu suka mandinya di tempat seperti apa ya. Kalau saya memang saya sengaja kecil nggak kecil, gede nggak gede juga ya, itu ya tuh seperti itu. Sama ini teman, ada yang suka mandinya di sini ya, ini apa itu, batok kelapa ya. Nah, ada yang seperti itu. Jadi karena dia pola mandinya nggak benar, akhirnya dia panas, mungkin badannya juga gatal, timbullah efek matuk-matuk seperti itu ya. Bahkan ada di dalam kandang ternak kok bisa matukin bulu ya, kayak cabut bulu gitu ya.
Karena itu dia mandinya nggak bener, atau dia nggak nyaman dengan tempat mandinya. Bisa juga seperti itu teman-teman ya. Jadi kita bisa pelajari pelan-pelan teman-teman. Kita analisa karakter burung kita itu seperti apa, tempat kita seperti apa. Apakah ada yang perlu diperbaiki gitu ya. Mungkin sebenarnya teman-teman yang lebih paham ya. Karena kesehariannya pagi sore itu kita yang merawat ya. Kemudian analisa berikutnya itu dari faktor pemberian EF teman-teman ya. Pakan itu ada salah satu yang menurut saya memang saya rasakan itu ketika kita berlebihan ataupun tidak tepat saat pemberiannya, itu bisa menyebabkan salah satunya yaitu ya efek yang kurang bagus bagi kita ya. Bisa merusak burung. Bisa juga contohnya yang pernah saya rasakan yaitu pemberian ulet Hongkong teman-teman. Ulet Hongkong ketika ngeram saya nggak kasih teman-teman ya, saya nggak akan kasih gitu. Kalaupun kasih itu cuma sedikit banget, paling 5 biji gitu ya. Saya nggak pernah kasih banyak karena ya gitu, dia akan nimbulin birahi ya, ningkatin birahi ya. Jadi saya biasanya kasih banyak itu ketika anaknya udah agak besar nih, terus biar supaya cepat ngawin produksi lagi gitu, saya kasih agak banyak juga itu sama cacing gitu ya. Nah ketika teman-teman perhatikan tempat mandi ataupun pola mandinya si burung nggak benar, segera tangani teman-teman ya. Tangkap burungnya, periksa apakah dia ada kutu juga. Itu kutu juga mempengaruhi teman-teman. Ketika dia mandinya nggak benar atau si burung itu merasa nggak nyaman dengan tempat yang kita sediakan di kandang ya, itu bisa saja dia kutuan. Dia nggak nyaman ngeramnya, akhirnya ya gitu matuk-matuk ya. Itu baik jantan maupun betina. Bisa diperiksa, kita tangkap dulu, kita taruh di kandang kotak atau kandang gantung ya. Kita periksa, kita mandikan, kita jemur teman-teman. Pagi sore ya. Biar dia stabil lagi gitu. Baru nanti kita ketika udah sembuh, itu kita bisa masukkan lagi ke dalam kandang ternak ya. Jika penyebabnya kutu itu bisa juga rajin dimandikan dan rajin dijemur kena sinar matahari, biasanya sembuh teman-teman. Tapi kalau mau cepat itu juga ada lah yang jual itu ya, sampo buat menghilangkan kutu ya, atau untuk mandinya si burung itu juga ada. Nanti teman-teman bisa pilih lah ya, mau secara alami mungkin agak lama atau mau cara yang instan seperti itu ya. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin mengalami atau pernah mengalami masalah itu, mungkin nanti bisa ditambahin teman-teman ya, apa yang sekiranya pernah jadi pengalaman kita ya. Jadi itu beberapa yang pernah saya alami atau saya amati ya. Tapi kalau untuk makanin telur, alhamdulillah nggak pernah teman-teman ya, saya nggak pernah. Tapi kalau anak dibuang, cindilan baru netes dibuang, itu pernah saya ngalamin. Dan itu setelah saya teliti, itu bisa jadi saya sendiri kurang tepat waktu pemberian ulet Hongkong ya. Jadi dia birahi, saya kasih banyak, akhirnya dibuang anaknya. Jadi baru netes 1 hari dibuang gitu ya. Terus juga kejadian ini itu yang buang si jantan ya, si bapaknya yang buang anaknya, jadi bukan induk betinanya. Jadi si jantan ini memang saya pakai muda ya. Waktu itu saya jodohkan ketika umur pastol lah, belum ada 1 tahun teman-teman, belum ada lah 1 tahun. Kalau menurut saya memang belum mapan.
dan pengalaman saya itu untuk si jantan, ketika kita melakukan penjodohan atau ternak, jantan muda dengan jantan mapan dewasa itu lebih enak yang dewasa ya, jarang trouble teman-teman, jarang bermasalah gitu. Apalagi ketika kita melakukan penjodohan untuk poligami resmi teman-teman ya. Poligami resmi itu dalam satu kandang betinanya banyak ya, dan bukan sistem cabut kandang ya. Itu saya pernah mencoba, dan ketika pakai burung jantan yang muda itu memang keseringan banyak trouble ya teman-teman ya, sering masalah, ada aja masalahnya gitu ya. Masalahnya itu yang salah satu betinanya ada yang nggak mau sama dia gitu ya, atau si jantannya yang ngejar-ngejar terus, seolah dia nggak menerima kehadiran si salah satu betina tadi ya. Jadi kalau burung jantan yang mapan itu biasanya nggak seperti itu ya. Ya ini contohnya ini ya, ini juga udah mapan banget sama yang di sana teman-teman ya. Tuh itu udah pada angrem teman-teman ya, itu angrem, di sana juga angrem ya. Ini yang betinanya 5 nih, itu jantannya itu udah sekitar 4 tahunan teman-teman yang itu ya. Itu ekor 22 terah 25. Itu salah satu pengalaman dan sharing dari teman kita juga ya. Jadi barangkali nanti mungkin teman-teman yang saya sebutkan tadi ada, coba segera tangani teman-teman ya. Jadi kondisikan burungnya, yang menjadi fokus masalah itu apa ya, pasti teman-teman yang lebih paham ketimbang mungkin saya atau teman-teman yang lain ya, karena kita yang merawat burung itu dari pagi sampai sore ya, kita melihat kesehariannya, karakternya seperti apa. Jadi kita pasti paham apa yang menjadi kekurangan itu teman-teman ya. Oke teman-teman, saya ucapin banyak terima kasih yang sudah subscribe, yang sudah setia menonton. Semoga dilancarkan usahanya, dilancarkan rezekinya. Yang belum subscribe silahkan subscribe, subscribe itu gratis. Jangan lupa like, komen, dan aktifkan loncengnya teman-teman ya, biar kita bisa berbagi pengalaman itu ya. Kalau kita bisa sharing, insya Allah bermanfaat teman-teman ya, bermanfaat itu ya, kita bersama lah gitu ya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.